Hai, kembali lagi bersama saya Radinal di Bincang Santai. Kali ini kami akan membahas tentang adaptasi UMKM di tengah pandemi. Selama pandemi COVID-19 ini, hampir semua lini sektor mendapatkan dampak yang sangat buruk yang sangat signifikan. Tidak terkecuali dengan UMKM. Berbincang tentang UMKM, tentu para pelaku usaha saat ini dirundung kecemasan. Bagaimana cara mereka kemudian menjalankan usaha mereka dan juga tetap terus bertumbuh di tengah pandemi ini. Dan juga bagaimana modal mereka agar tetap berjalan selama masa COVID-19 ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah, mulai dari pemberian modal, pelatihan dan juga keringanan modal usaha. Tentu hal ini agar masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha, dapat tetap bertahan dan juga bertumbuh selama masa pandemi COVID-19. Nah, berbincang tentang adaptasi UMKM di tengah pandemi. Saat ini kami telah bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, Bapak Dr. Andes Haryanto MSc, dan juga Saudara Andi Muhammad Farid selaku Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, BPC HIPMI Kabupaten Sopeng, dan juga Bapak Muhammad Jupri SPI selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sopeng. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ketua. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Masih sehat ya di tengah pandemi ini. Baik, kita Pak mau membahas tentang UMKM di tengah pandemi ini. Nah, tentu Bapak-bapak dan juga Pak Ketua ini adalah orang-orang yang patut berbicara tentang adaptasi apa yang diperlukan oleh UMKM saat ini. Nah, kita ketahui bersama Pak Ketua juga kita tahu bersama bahwa UMKM ini sebenarnya sebagai pilar utama ekonomi nasional. Nah, bagaimana kemudian Pak Kadis, Pak Direktur Utama dan juga Pak Ketua memandang perilaku UMKM di tengah pandemi ini? Mungkin dimulai dari Pak Kadis. Ya, terima kasih. Terkait masalah UMKM di tengah pandemi ini, saya pikir cukup pemerintah sangat mengapresiasi dan dukungannya sangat luar biasa. Memberikan ruang-ruang kepada pelaku UMKM dan terbukti kalau kita melihat sejarah 2 tahun terakhir ini, itu di saat pandemi muncul itu pertumbuhan ekonomi kita secara nasional itu minus 7%. Minus 7% Pak ya? Bahkan di Provinsi Sulawesi itu minus 2,7%. Alhamdulillah di Sopeng ini sampai detik ini kita masih bertahan di pertumbuhan ekonomi 2,17%. Ini karena kebijakan pemerintah daerah memperlakukan bahwa tidak mesti harus kaku terhadap pandemi ini, tapi bagaimana bisa menyandingkan bahwa pandemi tetap kita waspadai, tapi UMKM juga tidak bisa kita abaikan karena sangat riskan dalam kehidupan sehari-hari kita kalau perekonomian ini lumpuh. Dan terbukti alhamdulillah mungkin salah satunya Kabupaten di Selatan ini masih bertahan pertumbuhan ekonominya 2,17%. Nah itu sekedar gambaran barangkali. Dan saya sangat merespon dengan teman-teman ini termasuk Pak Jupri selaku Ketua Prusda, bagaimana dia bertahan memberikan fasilitasi kepada pengusaha industri rokok. Alhamdulillah terbukti kemarin Pak Jupri ini beberapa kunjungan dari Jawa termasuk Kabupaten Kebumen ya. Luar biasa. Datang di Sopeng ini belajar ya terkait perlakuan KIHT. Di sisi lain dia mendatangkan orang, dia belanja di tempat kita seperti mampir di galeri. Kemarin kalau tidak salah Bupati Kebumen langsung ya. Belanja di galeri ya kurang lebih 8-10 juta belanjanya. Belum lagi kabupaten lain. Hampir seluruh kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Jawa Timur mau datang ke Sopeng berguru tentang KIHT. Ini luar biasa. Dan dukungan pemerintah sangat aware. Saya kira itu untuk sementara barangkali. Dari Pak Dirut untuk menanggapi adaptasi UMKM saat ini? Iya, sebenarnya berbicara usaha di masa pandemi ini, terus terang saja kami dari perusahaan daerah mendapatkan dampak yang terjadi di masa pandemi ini. Jadi
di puncak di awal bulan 2 bulan sampai bulan 5 kemarin itu salah satu unit usaha kita itu sangat berdampak. Tingkat pengunjung di Taman Wisata Alam sangat rendah. Leja ya, Taman Wisata Alam ini sangat rendah pengunjungnya, pemasukan. Makanya karyawan kami di sana harus mengencangkan sedikit ikat pinggang, Pak. Alhamdulillah dengan melihat kondisi perkembangan yang ada, untung ada unit-unit usaha kita, salah satunya kawasan industri hasil tembakau, berawal dari awal tahun ini sudah mulai menggeliat. Jadi saya kira masing-masing jenis usaha berdampak dan masing-masing jenis usaha ini mempunyai trik tersendiri untuk tetap bisa bertahan. Ya, kami bertahan dengan memodifikasi kayak di Taman Wisata Alam Leja itu, memodifikasi pelayanan dan fasilitas walaupun sangat sederhana. Saya kira. Baik, dari Pak Ketua HIPMI selaku lembaga yang menghimpun pelaku usaha, bagaimana pandangan Anda selama pandemi? Kalau pandangan saya selama pandemi terhadap kami itu kemarin, sebenarnya keresahan para pelaku usaha kemarin terbantu kemarin kegiatan di bulan Ramadan. Nah, itu kemarin kita sharing-sharing sama beberapa pelaku usaha. Dia terkena sekali dampaknya kemarin sama pandemi. Makanya kegiatan Ramadan kemarin sebenarnya hanya pancingan. Kita lihat bagaimana partisipasi semua para pelaku usaha terhadap kegiatan. Awalnya sebenarnya tidak ada partisipasi para pelaku usaha, itu kurang. Nah, tapi setelah kegiatan kemarin, harapan teman-teman UMKM itu dia minta yang lebih besar. Kenapa? Itu yang tadi saya bilang, terlalu banyak para pelaku usaha yang mengalami dampak selama pandemi. Dia membutuhkan wadah, biar dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak lainnya. Makanya kami dari Himpunan Pengusaha Muda sudah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi nanti tiap tahun kita adakan suatu kegiatan yang menghimpun semua ini para pelaku usaha. Contoh-contohnya Ramadan Fest. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya di setiap kegiatan-kegiatan yang teman-teman HIPMI adakan ataupun organisasi-organisasi lain yang bergerak di bidang kepemudaan itu harus berperan aktif membantu para pelaku usaha sekarang ini. Kemarin saya juga sudah berbincang sama Pak Bupati. Itu sebenarnya harapannya juga. Jadi tidak serta-merta kita bikin kegiatan, tapi tidak ada dampaknya yang diberikan ke pemerintah. Salah satunya kan yang paling besar sekarang yaitu pemulihan ekonomi. Dan sekarang juga tingkat pelaku usaha di Sopeng itu meningkat drastis selama masa pandemi, karena banyak yang dirumahkan lah atau yang dikeluarkan lah. Makanya mereka semua kembali ke kampung untuk mencari nafkah, salah satunya bikin suatu usaha. Makanya partisipasi segala aspek lah yang kita butuhkan sekarang, biar dari pemerintah ataupun kami para pelaku Himpunan Pengusaha Muda, semua organisasi harus terlibat sebenarnya. Itu kalau dari saya. Baik, tadi disampaikan Pak Ketua kalau kegiatan Ramadan Fest ini sebenarnya stimulus. Ya. Nah, saya mau tanya, apakah ada rancangan minimal bocoran lah? Apa ada rancangan kegiatan dari HIPMI untuk membagikan kembali? Oh iya. Ya, kalau pembangkitan kembali pasti kita berpikir ke situ jadi semua. Cuman yang masih menjadi kegiatan rutin tiap tahun itu masih yang acara Ramadan kemarin. Tapi nantinya di tahun ini akan ada banyak nanti kegiatan-kegiatan yang kita libatkan semua para pelaku usaha. Biarpun itu kegiatan yang tidak berfokus ke UMKM, tetap kita harus libatkan mereka semua. Karena kemarin targetnya kan setelah pandemi harus ada pemulihan ekonomi. Kita harus bersinergi sebenarnya.
Jadi makanya mau tidak mau kita di semua organisasi kepemudaan harus bersinergi dengan pemerintah daerah, harus sering terhubung apa program kegiatan yang siapkan untuk tahun ini sampai tahun depannya lagi. Gitu. Jadi HIKMI siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak agar UMKM kita tetap tumbuh. Nah, Pak Kadis tadi sempat disampaikan kalau ada kebijakan daerah. Saya mau pindah ke Pak Kadis ini. Ada kebijakan daerah katanya yang membuat adaptasi UMKM kita ini bisa bertumbuh. Itu seperti apa, Pak? Oh iya, tiap tahun ini kita harus menggandeng. Bahkan kemarin ini sudah ngomong sama saya, beliau ini ngomong sama saya persiapan untuk bisa menang lagi ya. Dan saya tertarik dengan beliau ini, pengusaha muda bisa mewakili teman-teman yang lain. Kenapa? Karena di era sekarang ini kita butuhkan memang regenerasi dalam pelaku usaha. Paradigma ini kita harus ubah. Orang bilang, if you don't change you die, if you don't let you die. Kalau Anda tidak mau berubah, maka Anda akan mati. Kalau Anda tidak mau membaca situasi, maka Anda akan mati. Pelaku usaha dari kalangan muda ini yang dinahkuri oleh anak Fari ini luar biasa. Dengan pandemi ini dia sandingkan, akhirnya terbuka juga market ini orang, bukan hanya market secara manual. Dia sudah bisa juga main menjual di online. Dengan adanya pandemi ini luar biasa ini. Interaksi bisnis kita ini berjalan luar biasa. Nah itu, dan terbukti dalam kami ini setiap hari ini ada yang mengusulkan ke pemerintah bikin usaha kecil. Kemarin ada lagi 2 koperasi yang meminta berdiri. Insya Allah kalau tidak ada halangan, Pak Jufri, tanggal 25 ini salah satu UMKM kita mendapat kesempatan ikut pameran nasional di Jakarta, mewakili Sulawesi Selatan, yaitu kopi mata bulu ya. Pak Ilham, kopi mata bulu ya. Insya Allah, ini luar biasa. Makanya saya percepat ini regulasinya supaya saya kawal baik-baik. Saya kemarin melapor ke Pak Bupati perintahkan ke saya kawal itu baik-baik. Ya, baik, jadi kebijakan daerah yang dikeluarkan itu adalah kemudahan. Oh ya, bahkan semuanya saya gratiskan itu untuk pengurusan PRT, pengurusan sertifikat halal, saya gratiskan, saya kawal. Sejak saya menjabat sebagai kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan. Baik, nah ke Pak Dirut lagi. Ini tadi sempat disampaikan ada mengenai industri rokok dan juga tempat wisata yang kemudian prosesnya ini dimodifikasi. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu. Iya, jenis usaha kita kawasan industri hasil tembakau. Salah satu yang menjadi kebanggaan Kementerian Keuangan itu adalah kawasan industri hasil tembakau. Jadi Sopeng ini satu-satunya di Indonesia mempunyai kawasan industri hasil tembakau yang tujuannya ini pembangkitan ekonomi nasional. Jadi ini andalan kementerian untuk membangkitkan ekonomi nasional. Ini nanti berdampak langsung kepada pengusaha-pengusaha rokok yang ada di Sopeng. Kita tahu sendiri sekarang dalam belum sampai 2 tahun beberapa pengusaha lokal kita itu berhasil membuat produk-produk lokal Sopeng yang bisa dijual dan bisa dinikmati di Sulawesi Selatan untuk khususnya. Tentang Taman Wisata Alam Leja itu karena ini beda dengan yang lain. Kalau taman wisata lain di masa pandemi minta maaf saja, anggaplah umpamanya kayak tempat berenang gitu. Itu beda dengan Taman Wisata Alam Leja. Makanya Taman Wisata Leja punya misi ya healing, penyembuhan. Jadi pandemi menyerang itu ingin berobat ya ke Leja. Karena kita punya ciri khas anugerah Tuhan yang sangat besar, yang luar biasa yang diberikan ke Sopeng. Ini harus dimanfaatkan dengan baik. Dan alhamdulillah pengunjung kita itu sampai di bulan September kemarin sampai 83.000. Jadi ini ada peningkatan.
ada peningkatan dengan fasilitas yang sangat sederhana. Kita modifikasi sedikit demi sedikit bagaimana pengunjung bisa nyaman untuk menikmati air panas Leja seperti itu. Baik, lanjut untuk semua narasumber nih. Bagaimana minat daya beli masyarakat kita? Mungkin terlebih dahulu dari Pak Ketua. Kalau daya tarik minat belinya itu masyarakat sebenarnya kembali lagi ke para pelaku usaha. Tidak mungkin para pelaku usaha ini berani membuka walaupun hanya secara online kalau tingkat minat beli masyarakat itu tidak tinggi. Apalagi semasa pandemi kemarin kan kita dilarang keluar rumah, otomatis banyak yang beralih ke online, banyak yang buka usaha online karena tidak kita lebih difokuskan kemarin agar tidak keluar rumah. Dari situ kita bisa lihat bahwa tingkat minatnya untuk berbelanja ini masyarakat semakin tinggi itu, dan khususnya makanya kemarin juga kita coba buka peluang yang ada beberapa juga yang masuk kemarin di Ramadan Fest itu ada yang pelaku UMKM rumahan. Nah itu kita siapkan wadah dan dia sangat antusias sekali, dan malahan dia juga minta bilang kalau bisa tahun depan lagi ada terus, karena hal kecil saja bisa membantu mereka. Ya itu salah satu bentuknya bagaimana kita bantu mereka untuk memperjualbelikan apa yang dia jualkan itu. Kalau berdasarkan data Pak Kadis, bagaimana Pak daya beli masyarakat di Kabupaten Sopeng ini? Ya, bukan muluk-muluk sebenarnya. Kalau kita mau berdasar dari itu, ini ada data bisa seandainya saya bisa, ini ada data. Ya bisa disebutkan Pak, mungkin bisa disebutkan. Apa? Provinsi saja ini 0,7%. 0,7%. Sopeng ini masih bertahan 2,19%. 2,17 sampai 2,19%. Ini kan luar biasa. Nah ini fakta, nggak bisa dipungkiri, ini data statistik. Ya kan? Seperti yang dikatakan tadi Pak Ketua ini, bahwa eskalasi pemasaran kita ini bukan hanya terkurang, tapi secara online boleh terbukti. Ini tempat yang kita tempati, saya bincang-bincang tadi ownernya, dia bisa dapat satu hari 4 sampai 5 juta. Luar biasa. Ini yang kita tempati sekarang. Ini kan fakta. Ya kan? Belum lagi pendaftaran dunia usaha baru yang minta legalitas di kantor kami. Nah, di mana letak peranan pemerintah di sini? Ingat, pemerintah itu punya tiga fungsi. Dia fungsi pelayanan, fungsi regulator, dan fungsi motivator. Ya, jadi persentuhan dengan dinas Koperinda itu, saya harus utamakan bagaimana pelayanannya teman-teman terhadap UMKM. Bagaimana motivasinya? Ya? Di Sopeng ini kita punya bantuan dari kerjasama BRI ya. Wandi berapa ribu itu yang mendapat bantuan dari pusat lewat BRI itu? 13.000. Ini kan menjadi multiplier effect untuk membackup para pelaku UMKM kita di Sopeng. Luar biasa kontribusi pemerintah untuk memberikan sugesti terhadap UMKM kita supaya dia bisa survive. Dan data yang menyatakan sekarang ini Sopeng masih tetap Kita bertahan Pak. Masih tetap bertahan 2,19%. Ini data Pak, nggak bisa saya pungkiri. Luar biasa kan? Makanya Pak Bupati ini mencoba menyandingkan antara pandemi dengan dunia usaha. Ya kemarin waktu PPKM, daerah lain boleh tutup sampai jam berapa malam, kita ini masih bertahan di Sopeng mulai siang sampai jam 10 malam. Yang kemarin waktu gencang-gencangnya pandemi, ini kan kepedulian pemerintah setempat terhadap dorongan kepada UMKM kita. Ya. Menurut Pak Dirut, daya kunjungan masyarakat ke tempat wisata selama pandemi ini bagaimana Pak? Ya, yang itu tadi saya bilang di bulan September ini 8 sampai September 84.000. Jadi di
di awal tahun kemarin itu mencapai 3.000 pengunjung. Itu pun tidak bermalam. Itu pengunjung cuma berada di lokasi 8 jam paling lama. Ada yang 3 jam. Jadi sangat besar karena itu tadi kita menganut visi healing, penyembuhan alami, natural healing ini barang jualan kita karena tidak ada di tempat lain. Ini yang menarik promosinya. Iya. Terus saya melihat kalau tadi dikatakan daya beli masyarakat, ya, saya melihat Shopeng ini sangat murah. Kalau kita bawa orang makan 10 orang, maka kita cuma keluar uang 100.000. Ya. Tapi kalau di Makassar atau di kabupaten lain, 10 orang itu sampai 300-400.000. Iya. Jadi daya beli masyarakat sangat terjangkau dengan makanan yang ada di sini. Inilah juga yang kita adopsi sehingga di Leja untuk sementara ini kita masih mengklaster kalangan menengah ke bawah yang bisa masuk, yang bisa menikmati fasilitas yang ada. Jadi salah satu faktornya itu karena barang jualan yang ada di Shopeng, hasil buminya juga dalam artian kalau sudah diolah dalam bentuk makanan itu sangat murah, sehingga ini yang membuat perputaran ekonomi Shopeng ini cepat sekali. Tapi saya begini Pak Kadis, sekarang sudah menjamur di mana-mana kuliner, tapi saya khawatir ini akan 2 tahun ketika owner kuliner ini tidak mempertahankan kualitas dan tempatnya harus strategis. Jadi akan ada nanti terseleksi dengan dengan sendirinya yang mampu bertahan. Kalau kualitas makanan, kualitas kebersihan, kualitas kenyamanan ini yang tidak dimunculkan sama teman-teman pengusaha UMKM ini tidak akan bertahan lama. Jadi kita berharap, saya sendiri selaku salah satu yang di bidang usaha ini, saya melihat harus kita perbaiki kualitas mutu, karena cuma ini yang bisa bertahan sampai kapanpun. Ketika kualitasnya hari ini bagus, barang kualitas besok menurun, turun naik, saya kira jenis usaha apapun kalau seperti itu tidak akan bertahan lama. Ya, tentu Pak, kita berharap sebenarnya kalau UMKM kita ini bisa bertumbuh pesat. Tapi mohon maaf sebelumnya karena saya mendengar tadi, saya simpulkan secara hipotesis saja Pak, dari jawaban Pak Ketua HIPMI, Pak Dirul dan juga Pak Kadis, saya belum mendengar sedikit inovasi lah. Inovasi yang kemudian kok bisa ekonomi kita bertumbuh tinggi. Karena sepandangan saya Pak ya, mohon maaf kalau misalnya saya keliru, mohon diluruskan. Saya melihat ini perkembangan ekonomi kita sebenarnya ini karena ada pelonggaran. Mungkin dari Pak Kadis mungkin bisa menanggapi. Betul. Jadi saya nyambung juga dengan Pak Dirut Pusda bahwa kalau tidak akan ada mapping data untuk mengawal ini pelaku UMKM kita, menjaga cita rasanya, pelayanannya, lingkungannya, itu akan tergerus dengan secara alami. Iya. Begitu ya. Nah, disinilah peranan penting dari Koprindak melakukan nanti pelatihan-pelatihan untuk UMKM kita. Dan itu kita sudah programkan dalam tahun ini. Jadi hampir semua nanti ini pelaku UMKM kita lakukan pembinaan secara langsung maupun tidak langsung. Dan terbukti kesiapan pemerintah daerah. Kita ada rumah kemasan. Salah satu contoh misalnya, ini yang produksi di Timusu ini sudah lolos masuk di pasar modern, yaitu Serabat Timusu. Kita kawal betul-betul baik-baik. Kenapa? Karena mulai dari kemasan ini, Pak Dirut, Pak Ketua, kita kawal di rumah kemasan. Desainnya juga harus kita perbaiki supaya bisa lebih berkompetisi dengan produk-produk dari luar. Karena terkadang industri kecil ini kita kalah hanya dari segi desain kemasan. Alhamdulillah dengan adanya kebijakan pemerintah daerah membuat rumah kemasan, kita menjadikan stimulus tempat itu gratis. Seperti ini Mata Bulu,
kita gratiskan kemasannya untuk sementara. Itulah inovasi-inovasi pemerintah daerah untuk mempertahankan nanti UMKM kita ke depan agar bisa survive, bahwa apa yang diragukan oleh Pak Dirut seperti yang dikatakan tadi 2 tahun ke depan akan punah dengan sendirinya, mudah-mudahan karena adanya pemerintah melakukan pembinaan secara berkala nantinya oleh UMKM, kita bisa menjamin akan survive. Ya, berarti mengawal UMKM dengan memberikan pembinaan secara Insyaallah. Nah, Pak Ketua, bagaimana menanggapi pelonggaran yang terjadi saat ini? Sebenarnya kalau terkait dengan masalah inovasi, sebenarnya kita di kepemudaan ini, kita yang harus sebenarnya bersinergi dengan pemerintah. Salah satunya itu tadi pemerintah sudah membuat suatu pelatihan. Justru para pemuda inilah yang sebenarnya harus berperan juga. Salah satunya hadirkanlah suatu kegiatan, baik skala biarpun itu di daerah ataupun sampai di tingkat nasional. Sebenarnya para pemuda di Sopeng ini sebenarnya link-link mereka atau teman-teman mereka itu bisa sampai di luar. Jadi mereka juga bisa berperan aktif membantu di Kabupaten Sopeng. Sebenarnya contohlah misalkan ketika kegiatan kemarin itu seperti pancingan untuk menyadarkan pemuda juga. Sebenarnya penting peran ini di pemerintah. Bukan serta-merta kita hanya duduk menonton dan mengkritik pemerintah, tidak ada yang membangun. Sebenarnya itu maksudnya setidaknya ada yang kita bisa bantukan lah. Kita harus saling bertindak. Jangan sesuai juga yang pernah saya disampaikan juga. Jangan banyak bicara tapi tidak ada tindakan. Setidaknya ada aksi yang kita bisa lakukan. Biarpun itu tidak seberapa yang bisa kita lakukan, tapi setidaknya ada yang bisa kita bantukan lah. Ya, minimal bergerak secara konsisten. Ya. Itu yang dikatakan Pak Ketua. Ya. Nah, Pak Dirut, bagaimana menanggapi pelonggaran dan juga masalah inovasi ini? Iya, ini peran pemerintah sangat besar, sehingga pemerintah hadir memberikan melakukan kebijakan, silahkan berinovasi sesuai dengan masa yang kekinian. Jadi ini sangat berpengaruh sehingga masing-masing dari tingkat pemuda kayak kami di perusahaan daerah ini mencoba melakukan hal-hal yang bisa berkepanjangan. Ya, jadi usaha-usaha ini harus berkepanjangan, tidak bisa hanya kontemporer aja main 2 tahun terus mati, tapi ini harus berkesinambungan ke depan. Jadi banyak sebenarnya jenis usaha yang pemerintah sudah canangkan, tinggal HIPMI pemuda Sopeng tinggal melanjutkan. Seperti contoh kasus yang lagi ini Sutra. Ini mesinnya sudah ada, Pak ya, Pak Kadis. Sudah ada. Tinggal bagaimana ditindaklanjuti rintisan pemerintah ini. Kalau memang diberikan sama perusahaan daerah untuk mengkreatifkan, nanti kita menggandeng pengusaha-pengusaha muda, nanti kita menggandeng UMKM yang ada, bagaimana bisa mengembalikan kejayaan Sutra Sopeng di tahun 70-80-an. Nah, jadi ini juga yang menjadi PR yang sangat besar, tapi akan menjadi ringan ketika pemerintah membuka diri, terus kami dari pengusaha-pengusaha yang mau ini diberikan kelonggaran untuk berkreatif. Jadi jangan ditekan, jangan dibatasi gitu. Tapi kami juga akan menyadari ketika diberi kelonggaran, kami pasti akan tahu aturan-aturan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Saya kira itu. Hal itu juga bisa membuka lapangan kerja yang baru. Iya, betul. Iya. Nah, Pak Kadis tadi sempat menyinggung masalah kemasan. Iya, masalah kemasan.
Bagaimana sebenarnya Pak kemasan yang produk-produk Shopee ini punya sampai saat ini? Ya, dengan hadirnya rumah kemasan ini, kita melakukan inovasi, tim kami melakukan pendekatan terhadap UMKM yang masih pengolahan secara tradisional. Kita ajak ke rumah kemasan buatkan desain kemasan yang seperti aluminium foil ya, kemasan dus-dusnya itu kita kasih secara gratis, terus kita lakukan juga pembinaan terhadap itu. Ini luar biasa ini. Jadi saya pikir tidak kurang lah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga UMKM kita ke depan. Insya Allah bulan depan, Februari, kalau tidak salah kami dapat undangan juga. Selain Mataburi mewakili Sulawesi Selatan, ada juga pameran di Jogja terkait masalah sutra. Dan saya sudah rekomendasikan bidang yang menangani itu, kawal itu pengusaha kita nanti ke Jogja. Dan ini pengusahanya harus juga punya jam terbang. Jangan tinggal diam, harus kreatif. Salah satu kreativitas kita dalam bidang podcast misalnya, seperti yang Anda lakukan ini. Podcast ini kan biasa di ruang tertutup. Sekarang kita kemana? Outdoor. Ini mungkin juga nanti pengunjung lihat kita. Ya kan? Ada apa yang di sana? Ini bisa menjadi share market. Ya. Secara tidak langsung. Saya salut ownernya di sini. Bahwa begitu bisa menjalin interaksi dengan pebisnis kreativitas kita ini. Ya, termasuk apa yang kita lakukan sekarang. Ya. Luar biasa. Saya kira. Ya, baik. Pak Ketua, kita lihat sekarang ini kan HIPMI dan juga bawahnya itu rata-rata punya inovasi yang bagus. Saya mau tanya, apakah ada informasi yang bisa dibagikan kepada pelaku usaha? Bagaimana sebenarnya strategi promosi yang baik yang bisa diterapkan? Kalau strategi promosi sebenarnya itu yang pertama relasinya. Mereka nih yang seperti saya bilang tadi, mungkin pemuda-pemuda Shopee ini kanalnya mungkin bisa sampai di ibu kota. Itu yang pertama. Terus yang kedua, manfaatkan sosial media sebaik mungkin. Nah, di situ makanya banyak sekarang dia anak-anak muda itu dia kayak open endorse lah, karena itu salah satu strategi pemasarannya mereka. Terus yang kedua, cocok yang dibilang tadi juga Pak Kadis soal kemasannya ini para pelaku usaha. Ketika bakalan beda kesannya ketika orang lihat suatu kemasan terlihat terapi, tapi dengan isi yang sama, pasti orang lebih tertarik lihat, oh ini yang lebih rapi. Pasti kualitasnya juga lebih bagus. Nah, itu makanya kesadaran masyarakat sebenarnya, apalagi pelaku usaha ini harus memang dibentuk sebelum mulai usahanya atau mengembangkan usahanya. Itu kalau dari saya. Baik. Nah, ini Pak, saya mau lanjut masalah digital. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa pemanfaatan sosial media saat ini. Ada tidak Pak minimal pencanangan lah dari pemerintah daerah, semisal membuat aplikasi kah, web kah yang menghimpun seluruh pelaku usaha, baik itu yang dari tempat wisata, yang bertebaran di tengah kota juga dan sebagainya, atau kurir-kurir juga yang bergabung dalam situ. Ada tidak Pak? Ini pertanyaannya host juga. Pas betul ini pertanyaan ini. Berarti ada yang mau disampaikan Pak ya? Ya, alhamdulillah tahun ini saya sucanakan aplikasi terkait masalah itu. Itu kepala bidang di belakang itu saya sudah perintahkan semua yang ada layanannya di pemerintah harus ada aplikasi ini. Nah itu sudah jalan ya? Luar biasa kan? Itu karena didukung oleh pemerintah dalam hal ini. Bagaimanapun saya berinovasi kalau tidak didukung oleh kebijakan strong leadership, kekuatan kepemimpinan. Ini bupati kita sangat luar biasa, bos. Saya terus terang dengan selama saya jadi birokrat, ini nyaman kalau masalah ini, hal-hal seperti ini. Karena dia mungkin backgroundnya sama dengan gayanya Pak Yusuf Kalla, ya, memperpendek proses, maksimalkan hasil. Tidak perlu banyak narasi, tapi bagaimana kerja itu bisa kita jalankan. Dan saya tertarik dengan pengusaha-pengusaha muda seperti Pak Ketua HIPMI ini. Ya, itu tadi filosofinya. If you don't change, you die. If you don't, kalau Anda tidak mau berubah, akan Anda mati. Suka atau tidak. Coba kita lihat flashback 10 tahun ke
belakang. Mulai dari teknologi handphone. Saya ini hidup di 3 zaman. Mulai Soekarno, Soeharto dengan reformasi. Betapa susahnya dulu hubungan komunikasi di tahun 80-an ke bawah. Sekarang ini semua ada dalam sini. Semua ada dalam sini. Jadi kalau bilang Pak, bagaimana memanfaatkan media sosial ini? Coba lihat kita pengusaha kita di eksterminal sekarang di dalam 10 box. Kalau kita mau lihat tipe paling maksimal 2-3 orang ngumpul di situ kapasitas layanannya. Tapi karena ada penjualan media online, bisa lebih banyak lagi. Jadi ruang itu tidak menjadi penghalang. Ruang itu tidak menjadi penghalang. Makanya market share-nya ini harus jalan. Baik Pak. Nah ini pertanyaan terakhir untuk semua narasumber. Jangan terakhir, terus saja. Terakhir serius terakhir. Ini terakhir. Karena kalau terlalu lama juga nanti pasti bosan. Ini kita berandai-andai. Semisal kita kesampingkan adanya dana sagar atau dana bantuan. Mungkin ada tips dan trik yang bisa disampaikan untuk pelaku usaha bagaimana kemudian mereka menjalankan usahanya. Saya minta tanggapan pertama dari Pak Dirut. Iya. Kami bertahan di Rusda karena terus terang saja kami tidak disubsidi lagi dengan pemerintah daerah. Ya, jangan disubsidi. Ya, kami bertahan dengan kondisi Taman Wisata Alam di masa pandemi itu 3 bulan. Karyawan kami nggak terima gaji termasuk saya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita berusaha memperbaiki yang bisa menghasilkan nantinya ketika masa pandemi landai lagi gitu. Jadi kondisi kita di sana ada 50 hektar lahan kita yang kita punya izin, itu perlahan-lahan kita sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan daerah itu kita perbaiki, itu bisa memunculkan dan terbukti tahun lalu Pak kita menyumbang dividen, kita kasih PAD ke daerah walaupun dari kacamata kami itu mungkin masih kecil, tapi ya kami juga merasa bagaimana karena baru kali ini dan mudah-mudahan tahun ini kami nyetor lagi gitu. Dan kita berdiri sendiri, kami masih bertahan dengan kondisi ini karena kita berpikir ini harus berkesinambungan. Makanya kita berharap di tahun ini insya Allah didoakan bersama ada pembangunan baru di Taman Wisata Alam ketika pemerintah provinsi juga mensupport kita. Nanti kita sudah melakukan standar-standar Taman Wisata Alam yang berstandar internasional karena kita sudah punya desain di PU itu sudah ada semua, DID-nya sudah lengkap, ini tinggal bagaimana membangun leja. Ada beberapa pola yang kita mau canangkan, salah satunya juga mengandalkan bantuan dari provinsi, kabupaten, terus masyarakat. Kita tetap akan berbicara komunal bisnis di masyarakat sehingga mereka mempunyai ikut berperan. Yang terakhir investor. Jadi tahap terakhir baru kita berikan investor. Ya, tidak semua, cuma beberapa bagian. Gitu. Nah, ketika di poin ketiga kita berbicara komunal bisnis, masyarakat dilibatkan, mereka merasa memiliki leja. Mereka akan mempromosikan sendiri karena mereka punya saham di dalam, dividennya juga setiap tahun mereka akan dapat. Jadi ini mempersingkat yang seperti kita bilang tadi. Perpendek proses. Ya, memperpendek proses gitu. Memaksimalkan hasil. Memperpendek proses itu karena Taman Wisata Alam itu harus pendampingan untuk mengubah pola pikir masyarakat di sekitar Taman Wisata Alam itu maka di agenda saya 5 tahun. Bagaimana orang senyum,
bagaimana orang memarkir motornya tidak harus di tengah jalan, bagaimana kebersihan rumah-rumah masyarakat, ramah, apa semua itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi ketika dia mempunyai modal di dalam, dia dapatkan ini, pasti dia akan terlibat langsung. Dia merasa memiliki keamanan, kenyamanan, mereka akan terlibat. Saya kira itu. Ya, kita tetap berusaha terus memperbaiki pelayanan, membuat pengunjung nyaman, yang walaupun tempatnya masih sesederhana sekarang ini. Saya kira itu. Baik, lanjut ke Pak Ketua. Kalau saya sebenarnya ketika ada yang kita harapkan nanti ataupun bantuan nanti dari pemerintah, pola pikir masyarakat dulu lah, atau para pelaku usaha itu yang harus diubah, bahwa jangan takut rugi, semua pasti ada prosesnya. Namanya saja kita pengusaha, naik turunnya itu sudah yang harus dilalui. Nah, makanya ada yang terbantu. Itu kalau dari saya. Pasti ada pasang surut. Ya, pasti ada pasang surut. Untung rugi itu hal biasa di dalam dunia usaha. Itu kalau dari saya. Baik, terakhir dari Pak Kadis. Terakhir, Rai. Iya, penutup, Pak. Penutup. Saya kira memang saya terus terang tidak henti-hentinya saya memberikan apresiasi terhadap pengusaha-pengusaha muda, termasuk Pak Ketua, termasuk Pak Jufri, ya. Karena terus terang kita ini berpacu dengan waktu. Seperti simbol-simbol seperti tadi itu memangkas proses yang terlalu berliku-liku untuk menghasilkan hasil. Merubah mindset cara berpikir kita seperti yang saya katakan tadi itu, if you don't change your day, if you don't, kalau Anda tidak mau berubah maka Anda akan ditinggalkan oleh kereta, ya. Dan jangan pernah takut terhadap tantangan. Tantangan itu dibalik jadi peluang, hambatan itu dibalik jadi harapan. Itulah pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh. Dan saya coba mengutip sedikit terakhir, ya. Itu amanah Khalil Gibran. Ya, dia katakan anakku bukan milik, namun lewat engkau lahir tapi bukan hak. Patut kau berikan rumah pada raganya bukan tujuannya, karena mereka punya pemikiran sendiri. Luar biasa. Kalau itu yang dilakoni itu seperti ini seorang anak bupati. Ya, apa yang kurang? Tapi mereka menggeluti kehidupannya bahwa saya punya pemikiran sendiri. Saya harus melakoni hidup ini di atas tumpuan kaki saya. Di situ yang saya kagumi terhadap ketua. Kalau Pak Jufri ini saya selalu koordinasi dengan dia, ide-idenya ini beliau sangat luar biasa. Dengan merubah itu leja luar biasa, Pak. Dan inovasi-inovasinya. Saya kagum. Cuma saya tidak bisa selalu memberikan depannya nanti besar kepala. Tapi saya rasakan dengan perubahan 10 tahun yang lalu, ini barang tidak pernah untung. Tidak pernah untung. Nanti dikelola ini perusahaan, alhamdulillah sudah bisa memberikan dividen terhadap daerah, ya. Baik. Jadi Pak Kadis siap berkomitmen untuk mengawal kolaborasi ini dan juga Presiden, Pak, ya? Siap. Saya 1x24 jam menunggu. Dan bukan hanya beliau ini, orang lain saja. Tadi sebelum saya berangkat di sini, kenapa saya telah 2 menit? 3 pengusaha saya hadapi. Minta difasilitasi untuk kemasannya agar diperbaiki. Dan saya kawal 2 hari ini, salah satu pengusaha dari Matabulu, 2 hari ini saya kawal. Saya press terus. Ini kopi Matabulu karena dia mendapat kepercayaan di Sulawesi Selatan, mewakili Sulawesi Selatan untuk pemeran kopi di Jakarta oleh Kementerian Kehutanan tanggal 25. Luar biasa. Oke? Baik. Luar biasa perbincangan kita hari ini tentang adaptasi UMKM di tengah pandemi. Terima kasih Pak Kadis telah hadir, Pak Dirut juga dan Pak Ketua. Baik, demikianlah perbincangan kami tentang adaptasi UMKM di tengah pandemi. Mengutip kata Bupati Sopeng, Bapak Haji Andika Sodira Sakese, bahwa pemerintah tidak pernah diam. Kami akan selalu mencari cara agar para pengusaha yang ada di Sopeng bisa berkembang. Selain itu, pemerintah dan masyarakat tidak boleh berhenti untuk bergerak mengembangkan potensi daerah di tengah pandemi COVID-19. Demikianlah perbincangan kami. Saya Radinal beserta kru yang bertugas izin pamit undur. Sampai jumpa di bincang santai selanjutnya.
Oke.